Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Ramadhani dari kelas 2 PAIB dengan NIM 2211104020054. Latar belakang usul fikih adalah ilmu mengenai berbagai kaidah dan bahasa yang menjadi sarana untuk mengambil hukum-hukum syariat mengenai perbuatan manusia, dalil-dalil yang terperinci. Ilmu usul fikih dan ilmu fikih adalah satu kesatuan. Ilmu usul fikih diumpamakan seperti pabrik yang mengolah data dan menghasilkan produk, yaitu ilmu fikih. Sejarah ilmu fikih telah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Hal ini disebabkan semua permasalahan yang dihadapi langsung oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga mengakibatkan ijtihad yang masih belum jelas benar atau salahnya tidak diperlukan. Akan tetapi, kaidah yang sebenarnya sudah ada pada masa Nabi SAW. Ilmu fikih bertujuan untuk memperbaiki akidah, karena akidah yang hak inilah yang dijadikan sebagai pondasi dalam kehidupan, sehingga dapat kita pahami apabila Nabi SAW pada masa itu memulai dakwahnya dengan merubah keyakinan masyarakat yang musyrik menuju masyarakat yang berakidah dan bertauhid, membersihkan hati dan menghias diri dengan akhlak yang baik. Kemudian ada kerangka. Yang pertama itu menjelaskan usul fikih, baik secara bahasa maupun istilah. Kemudian yang kedua, contoh kegunaan memahami usul fikih dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu usul fikih? Yang pertama, usul fikih. Secara etimologi, usul fikih itu terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Dilihat dari kata bahasa Arab, rangkaian kata usul dan fikih tersebut dinamakan dengan tarkib ifadah, sehingga dari rangkaian dua kata itu membuat dua rangkaian kata usul dan fikih. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata asal yang menurut bahasa itu berarti suatu yang dijadikan dasar bagi yang lain atau bermakna fondasi sesuatu, baik bersifat materi maupun non-materi, sehingga usul fikih itu berarti suatu yang dijadikan dasar bagi fikih. Secara terminologi, banyak definisi yang diberikan para ulama tentang usul fikih. Namun, di sini hanya akan dikemukakan beberapa definisi yang lengkap dan mudah dipahami. Salah satunya adalah definisi usul fikih yang dikemukakan oleh ulama usul, yaitu yang pertama, Huderibai, yaitu usul fikih adalah ilmu tentang kaidah atau aturan-aturan yang dimana dengan kaidah tersebut itu seorang mujtahid sampai atau menemukan hukum syar'i yang diambil dari dalilnya. Kemudian yang kedua, ada ulama ahli hasaballahi. Ilmu usul fikih adalah kaidah-kaidah dengan kaidah tersebut menyampaikan untuk mengistinbatkan atau mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Kemudian yang ketiga, menurut Abdul Wahab Khalaf,
mendefinisikan bahwa usul fikih yaitu ilmu tentang kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan dan pembahasan yang dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan alamiah dari dalil-dalil yang terperinci. Kemudian yang keempat, menurut Abu Zahroh, usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang menggariskan jalan untuk memperoleh hukum syara yang bersifat amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Maka dia adalah kaidah yang menjelaskan metode atau thoriqah mengeluarkan hukum dari dalilnya. Kemudian contoh usul fikih. Dalam contoh kejadian sehari-hari, sangat banyak aspek kehidupan yang menjadi terapan dari kaidah ini, yang apabila diterapkan untuk menunjukkan bahwa Islam sangat mengedepankan tindakan preventif dalam mengatasi masalah, seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan pemborosan dalam keuangan, tidak menebang sembarangan pohon demi mendirikan bangunan, kebolehan menjamak 2 sholat dalam satu waktu ketika dalam perjalanan yang memenuhi minimal jarak tempuh, dan lain sebagainya. Masalah-masalah seperti ini adalah masalah-masalah yang aktual, menjadi fokus dari aplikasi kaidah usul fikih ini. Kemudian contoh lainnya yaitu yang pertama, dirikan sholat, tunaikan zakat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Ayat tersebut menunjukkan mewajibkannya sholat dan zakat. Kemudian yang kedua, dan janganlah kamu mendekati zina. Quran surat Al-Isra ayat 32. Ayat tersebut menunjukkan diharamkannya zina. Kemudian yang ketiga, larangan menimbun barang kebutuhan pokok masyarakat, karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaratan bagi masyarakat. Kemudian kesimpulan dari usul fikih yaitu agar dapat memahami hukum syariah yang menjadi dasar kebaikan agama dan sebab kesuksesannya dunia dan akhirat, agar dapat memecahkan persoalan furu'iyah yang tidak tercatat dalam Al-Quran dengan mengikuti kaidah dari ulama-ulama yang berijtihad. Kemudian tujuan mempelajari usul fikih yaitu menerapkan hukum-hukum syara pada perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan manusia. Jadi fikih adalah tujuan seorang hakim dalam memutuskan perkara, rujukan seorang pemberi fatwa dalam memberikan fatwa, dan rujukan setiap mukallaf bagi setiap perkataan dan perbuatan yang dilakukan. Inilah tujuan yang dimaksud dalam undang-undang pada bangsa manapun. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Pertama, apa itu usul fikih? Pertama, pengertian usul fikih secara etimologi atau bahasa. Usul fikih secara etimologi itu terdiri dari 2 suku kata, yaitu kata usul dan fikih. Berikut ini pengertian dari masing-masing kedua suku kata tersebut adalah: yang pertama, pengertian usul fikih secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata aslun yang berarti asal pokok atau pondasi, yakni sesuatu yang menjadi pondasi suatu bangunan, baik itu yang bersifat fisik maupun non-fisik. Kemudian yang kedua, pengertian fikih. Kata fikih berasal dari kata kerja faqiha yafqahu, yang artinya paham, mengerti,
pintar, dan kepintaran. Secara singkat, fikih yaitu ilmu yang tentang hukum perbuatan amalia keseharian seseorang mukallaf, seperti sholat, puasa, jual beli, dan lainnya. Kemudian, pengertian usul fikih secara terminologi atau istilah adalah ilmu yang membahas dalil-dalil fikih yang umum dan cara mengambil faidah dari dalil tersebut serta membahas keadaan orang yang mengambil faidah. Usul fikih adalah ilmu yang membahas dalil-dalil fikih yang bersifat global, yaitu berupa kaidah-kaidah umum, seperti perintah menunjukkan hukum wajib selama tidak ada indikasi yang memalingkannya dari hukum tersebut. Yang kedua, melarang menunjukkan hukum haram selama tidak ada indikasi yang memalingkannya dari hukum tersebut. Yang ketiga, sahnya suatu amalan yang menunjukkan amalan tersebut telah terlaksana, dan sebagainya. Di antara tujuan mempelajari ilmu fikih yaitu sebagai berikut. Agar dapat memahami hukum syariah yang menjadi dasar kebaikan agama dan sebab suksesnya dunia dan akhirat. Kemudian agar dapat memecahkan persoalan furu'iyah yang tidak tercatat dalam Al-Quran dengan mengikuti kaidah dari ulama-ulama yang berijtihad. Kemudian contoh usul fikih dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan pemborosan dalam mengeluarkan keuangan, tidak menebang sembarangan pohon dengan mendirikan bangunan, dan lain sebagainya. Pertama, apa itu usul fikih? Pertama, pengertian usul fikih secara etimologi atau bahasa. Usul fikih secara etimologi itu terdiri dari dua suku kata, yaitu kata usul dan fikih. Berikut ini pengertian dari masing-masing kedua suku kata tersebut adalah: yang pertama, pengertian usul fikih secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata aslun yang berarti asal pokok atau pondasi, yakni sesuatu yang menjadi pondasi suatu bangunan, baik itu yang bersifat fisik maupun non-fisik. Kemudian yang kedua, pengertian fikih. Kata fikih berasal dari kata kerja faqiha yafqahu, yang artinya paham, mengerti, pintar, dan kepintaran. Secara singkat, fikih yaitu ilmu yang tentang hukum perbuatan amalia keseharian seseorang mukallaf, seperti sholat, puasa, jual beli, dan lainnya. Kemudian, pengertian usul fikih secara terminologi atau istilah adalah ilmu yang membahas dalil-dalil fikih yang umum dan cara mengambil faidah dari dalil tersebut serta membahas keadaan orang yang mengambil faidah. Usul fikih adalah ilmu yang membahas dalil-dalil fikih yang bersifat global, yaitu berupa kaidah-kaidah umum, seperti perintah menunjukkan hukum wajib selama tidak ada indikasi yang memalingkannya dari hukum tersebut. Yang kedua, melarang menunjukkan hukum haram selama tidak ada indikasi yang memalingkannya dari hukum tersebut. Yang ketiga, sahnya suatu amalan yang menunjukkan amalan tersebut telah terlaksana, dan sebagainya. Di antara tujuan mempelajari ilmu fikih yaitu sebagai berikut. Agar dapat memahami hukum syariah yang menjadi dasar kebaikan agama dan sebab suksesnya dunia dan akhirat. Kemudian agar dapat memecahkan persoalan furu'iyah yang tidak tercatat dalam Al-Quran dengan mengikuti kaidah dari ulama-ulama yang berijtihad. Kemudian contoh usul fikih dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan pemborosan dalam mengeluarkan keuangan, tidak menebang sembarangan pohon dengan mendirikan bangunan, dan lain sebagainya.
Pertama, apa itu usul fikih? Pertama, pengertian usul fikih secara etimologi atau bahasa. Usul fikih secara etimologi itu terdiri dari dua suku kata, yaitu kata usul dan fikih. Berikut ini pengertian dari masing-masing kedua suku kata tersebut adalah: yang pertama, pengertian usul fikih secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata aslon yang berarti asal pokok atau pondasi, yakni sesuatu yang menjadi pondasi suatu bangunan, baik itu yang bersifat fisik maupun non-fisik. Kemudian yang kedua, pengertian fikih. Kata fikih berasal dari kata kerja faqiha yafqahu, yang artinya paham, mengerti, pintar, dan kepintaran. Secara singkat, fikih yaitu ilmu yang tentang hukum perbuatan amalia keseharian seseorang mukallaf, seperti sholat, puasa, jual beli, dan lainnya. Kemudian, pengertian usul fikih secara terminologi atau istilah adalah ilmu yang membahas dalil-dalil fikih yang umum dan cara mengambil faidah dari dalil tersebut serta membahas keadaan orang yang mengambil faidah. Usul fikih adalah ilmu yang membahas dalil-dalil fikih yang bersifat global, yaitu berupa kaidah-kaidah umum, seperti perintah menunjukkan hukum wajib selama tidak ada indikasi yang memalingkannya dari hukum tersebut. Yang kedua, melarang menunjukkan hukum haram selama tidak ada indikasi yang memalingkannya dari hukum tersebut. Yang ketiga, sahnya suatu amalan yang menunjukkan amalan tersebut telah terlaksana, dan sebagainya. Di antara tujuan mempelajari ilmu fikih yaitu sebagai berikut: agar dapat memahami hukum syariah yang menjadi dasar kebaikan agama dan sebab suksesnya dunia dan akhirat. Kemudian agar dapat memecahkan persoalan furu'iyah yang tidak tercatat dalam Al-Quran dengan mengikuti kaidah dari ulama-ulama yang berijtihad. Kemudian contoh usul fikih dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan pemborosan dalam mengeluarkan keuangan, tidak menebang sembarangan pohon dengan mendirikan bangunan, dan lain sebagainya.